Petualangan kancil yang pemberani. Jauh di dalam hutan yang rindang, di mana bunga-bunga mekar sepanjang tahun, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik bernama Kancil. Ia mungkin kecil, tetapi akalnya lebih tajam dari duri rotan. Sahabat terbaik Kancil adalah Tupi si tupai. Tupi adalah tupai yang baik hati, tetapi ia sedikit pencemas. Setiap kali ada suara ranting patah, ia akan langsung melompat kaget. Kancil dan Tupi suka bermain bersama di tepi sungai yang jernih. Mereka akan berlomba lari di antara akar-akar pohon dan tertawa sampai sore hari, menunjukkan persahabatan mereka yang erat. Namun suatu hari, kedamaian hutan mereka pecah. Auman yang keras dan menakutkan menggema di antara pepohonan. Dari balik semak-semak, muncullah harimau, seekor macan yang besar dan tampak galak. Dengan sombong, harimau mengumumkan, "Semak beri terbaik dan aliran sungai yang paling jernih ini sekarang adalah milikku. Jangan ada yang berani mendekat." Hewan-hewan lain, termasuk Tupi, hanya bisa menonton dari kejauhan. Mereka takut dan lapar, tidak berani mendekati harimau yang sedang berjaga. Kancil melihat ketakutan di mata sahabatnya. Dengan berani, ia berkata kepada Tupi, "Jangan khawatir Tupi, aku akan melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan harimau berkuasa seenaknya." Kancil mengumpulkan teman-temannya, Tupi dan monyet si monyet. Monyet adalah seekor monyet yang lincah dan selalu bersemangat untuk beraksi. "Kita harus punya rencana," kata Kancil. Rencana pertama mereka adalah, monyet akan menjatuhkan buah durian dari atas pohon untuk mengalihkan perhatian harimau, sementara Tupi dengan cepat mengambil beberapa buah beri. Namun, rencana itu gagal. Harimau merasa terganggu oleh buah yang jatuh, tetapi tidak teralihkan. Ia mengaum marah, dan teman-teman itu lari tunggang-langgang ketakutan. Merasa kalah, Kancil teringat pada Kura si kura-kura tua yang bijaksana. Ia memutuskan untuk meminta nasihatnya. Kancil menemukan Kura sedang bersemedi di dekat akar pohon beringin. Kancil menceritakan masalah yang disebabkan oleh harimau. Kura membuka matanya dan memberi Kancil sebuah teka-teki. Kekuatan terbesar bukan pada cakar, tetapi pada pikiran yang melihat akar. Kancil pergi, sambil memikirkan teka-teki itu. Ia mengamati harimau dari kejauhan dan memperhatikan betapa harimau selalu terkejut oleh suara yang keras dan tiba-tiba. Sebuah ide cemerlang muncul. Kancil mengerti teka-teki itu. Ia sadar kelemahan harimau bukanlah fisik, melainkan kesombongan dan rasa takutnya. Ia bergegas mencari teman-temannya. Kancil menjelaskan rencana barunya kepada Tupi dan monyet. Ini adalah rencana yang berani dan membutuhkan kerja sama semua orang. Monyet ditugaskan untuk mengumpulkan keluarganya dan mencari sulur-sulur tanaman yang kuat dan panjang. Tupi dan para tupai lainnya diminta untuk mencari batang bambu berongga dan mengisinya dengan kerikil untuk membuat mainan kerincingan. Kancil menemukan sebuah batang kayu besar yang berongga di puncak bukit curam yang menghadap ke wilayah harimau. Setelah semuanya siap, Kancil dengan berani berjalan ke tempat terbuka dan berseru kepada harimau, "Harimau, hutan ini punya penunggu baru yang jauh lebih kuat darimu." Harimau, yang marah dan sombong, mengaum, "Tidak ada yang lebih kuat dariku," dan mulai mengejar Kancil yang cerdik. Kancil memancing harimau ke arah bukit yang curam. Atas isyarat Kancil, monyet dan keluarganya mulai mengguncang sulur-sulur, membuat pepohonan berdesir dengan kencang. Pada saat yang sama, Tupi dan para tupai menggoyangkan kerincingan bambu mereka, menciptakan suara gemerincing yang memekakan telinga yang menggema di seluruh hutan. Para monyet dan tupai mendorong batang kayu raksasa yang berongga itu. Batang kayu itu menggelinding menuruni bukit, bergemuruh dan berderak, memperkuat suara bising. Harimau, yang ketakutan oleh monster yang tak terlihat, berbalik dan lari dari hutan, tidak pernah kembali. Hutan pun kembali aman. Semua hewan bersorak untuk Kancil. Mereka belajar bahwa keberanian dan kekuatan sejati datang dari pikiran yang cerdas dan hati yang berani. Kancil, si kancil kecil, adalah pahlawan besar mereka.